Halo semuanya, kembali lagi di channel Gadget Serigala. Judulnya di video kali ini gue mau nge-review Asus ROG Phone 6 setelah pemakaian kurang lebih 4 bulan. Jadi gue bakal ceritain pengalaman pribadi pakai HP ini sebagai daily driver, apa aja kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya gue beli HP ini dari bulan Desember, harganya itu 10.999.000. Nah, jadi untuk pembeliannya itu kita dapat apa aja? Pertama pastinya dapat HP-nya, lalu kita dapat charging brick. Charging brick-nya ini USB Type-C 65 watt, terus dapat kabel USB Type-C ke Type-C, dan panjang ini 1,5 meter. Terus dapat hard case, terus juga dapat headset. Jadi ini jarang banget HP yang ngasih headset sekarang ya, apalagi HP-HP flagship. Jadi untuk paket pembelian ini terbilang nggak pelit ya, lengkap banget sampai ngasih headset segala. Terus untuk casingnya juga ini bisa dibilang bagus. Jadi ini dia bahannya plastik, hard case, bukan yang silikon yang bening biasa. Jadi kalau dipakai itu seperti ini, walaupun dia nggak nutupin semua, tetap bagus. Jadi untuk segi kelengkapannya ini bagus banget karena nggak pelit. Jadi banyak aksesorisnya. Next kita bahas dari desain dan build quality. Untuk desainnya udah jelas, ini HP gaming. Jadi temanya gaming banget, ada RGB-nya, dan gue beli yang warna putih. Kenapa pilih yang putih? Karena pertama suka dari warnanya, dan finishnya yang matte yang nggak licin dan nggak nempel fingerprint. Jadi lebih bersih kesannya gitu. Untuk ukuran HP-nya ini bisa dibilang gede banget, gede dan berat. Jadi lumayan pegal kalau dipakai buat main game sambil tiduran. Desain layarnya itu nggak pakai notch, nggak pakai punch hole. Jadi dia full layar tanpa ada gangguan. Terus untuk segi port, dari port ini gue suka banget karena portnya itu banyak. Ada 2 USB Type-C bagian bawah dan bagian samping. Terus ada headphone jack, dan untuk sebelah kanan dia ada air trigger. Jadi ini capacitive button. Oke, jadi overall untuk desain dan build-nya itu gue suka, apalagi yang warna putih ya dibanding dengan yang warna hitam. Cuma minusnya ya HP-nya ini berat banget dan gede. Ini belum pakai casing aja udah gede, apalagi kalau pakai casing. Oke, next gue mau bahas dari display. Untuk displaynya itu dia udah ada always on display. Terus untuk fingerprintnya juga udah under display. Untuk fingerprintnya juga cepat. Untuk layarnya dia resolusinya Full HD dengan panel AMOLED dan flat screen. Terus untuk layarnya itu sendiri refresh rate-nya itu 165 Hz, tapi bisa diatur mulai dari auto 165, 144, 120, 90, dan 60. Jadi ini jarang banget buat HP yang bisa diatur ininya ya, refresh rate-nya. Jadi fleksibel banget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut gue pribadi, dari segi layarnya ini nggak ada kekurangan ya. Nggak ada kekurangan, jadi oke, mantap. Next kita bahas soal kamera. Jadi untuk kameranya ini sebagai HP gaming, biasa banget, nggak ada kelebihannya menurut gue pribadi. Jadi selama gue pakai 4 bulan ini, gue cuma pakai kamera utamanya. Jadi kamera utamanya itu ya oke lah, dia pakai sensor Sony 766. Jadi untuk kameranya itu di bawah cahaya yang bagus, hasilnya juga bagus. Cuma kalau agak low light, dia performanya itu menurun. Apalagi buat kamera ultra wide dan kamera makro. Sedangkan untuk selfie kamera lebih jelek lagi menurut gua. Ya bener-bener banyak noise-nya, dan kalau di dalam ruangan itu apalagi low light nggak kepake. Jadi yang oke itu cuma kamera utamanya. Tapi yang gue suka dari kameranya ini, fitur kameranya itu ada video recordingnya itu dia sampai 8K. Nah, ada settingan 8K. Tapi di 8K-nya ini cuma 24 fps. Terus ada 4K. Kalau 4K 60 fps masih bagus, masih smooth. Tapi balik lagi, tergantung pencahayaannya. Kalau pencahayaannya bagus, hasilnya mantap. Nah, kalau gue pribadi di defaultnya Full HD 60 fps aja. Nah, untuk kamera depannya juga bagus. Kamera depannya dia ada Full HD 60 fps. Tapi dia ada 4K juga, tapi 30 fps. Gue pribadi sih makanya Full HD aja. Defaultnya ke 60 fps. Oke, jadi kesimpulannya buat kamera. Kamera utamanya ini oke, tapi buat kamera ultra wide, kamera makro, dan selfie-nya itu menurut gua kurang banget. Apalagi udah low light. Untuk fitur videonya oke, bisa sampai 8K walaupun nggak kepake, tapi 4K 60 fps itu udah bagus. Intinya pencahayaannya harus bagus juga. Next, performa.
Yang namanya HP gaming ya pastinya fokus ke performanya. Untuk ROG Phone 6 ini dia pakai prosesor dari Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan untuk varian yang gue beli ini RAM-nya 8GB dan storage-nya 256. Di sini gue beli yang paling rendah speknya itu karena gue ngerasa RAM 8GB itu udah cukup. Terus storage 256 juga cukup banget. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Apalagi harganya beda jauh ya, yang 8GB dengan yang 12 lumayan jauh lah. Selama 4 bulan ini gue pakai varian ini. Nggak ada masalah nge-lag dan nggak ada masalah kekurangan RAM. Untuk performanya itu jelas mantep banget ya. Di tahun 2022 kemarin dia itu yang paling tinggi skornya. Tapi untuk sekarang udah ada keluar 8 Gen 2 atau 8 Gen 2. Tapi untuk 8 Plus Gen 1 ini masih bisa bersaing lah. Jadi selama gue pakai performanya itu kenceng banget. Untuk main game settingannya high semua. Gue biasanya main Genshin pakai ini. Dan itu settingannya yang paling tinggi, tapi HP-nya jadi panas banget. Nah, jadi performanya itu tinggi, suhunya juga tinggi. Kalau untuk main Genshin itu awal-awal main bisalah di 58 sampai 60 fps. Tapi setelah main kurang lebih 20 menit, dia ini HP-nya jadi panas banget dan itu udah nggak enak di tangan. Dan di bagian tengahnya ini panas banget. Oke, jadi kesimpulan untuk performa dari 4 bulan pemakaian ini, performanya oke, mantap banget. Cuma ya suhunya susah dijaga. Solusinya sih main game di ruangan ber-AC, jadi nggak terlalu panas dan suhunya itu nggak cepet naiknya. Atau pakai air active coolernya, jadi nggak panas dan performanya itu nggak turun, FPS-nya stabil. Kalau nggak pakai itu suhunya bisa sampai 45, kalau pakai ini bisa di bawah 40, 37, 38 gitu. Oke, recommended banget. Nah, ngomong-ngomongin soal air active cooler, langsung aja kita bahas tentang fitur gamingnya. Jadi yang nama HP gaming, banyak fitur-fiturnya seperti air trigger. Jadi membantu buat main game ya. Dan untuk air triggernya ini, dia ada haptic feedbacknya. Jadi kalau dipencet bisa getar. Oke, terus fitur gaming berikutnya, Armoury Crate. Nah, ini Armoury Crate. Nah, jadi di sini kita bisa setting semua yang berhubungan dengan performa. Bisa dynamic, ultra durable, ada X mode juga. Terus di sini bisa setting sistem lighting untuk RGB belakangnya. Nah, ini RGB belakangnya di setting di sini. Dan settingannya itu banyak banget, bisa di custom macam-macam. Nah. Lalu ada settingan buat air active coolernya juga. Jadi Armoury Crate ini benar-benar lengkap lah fiturnya. Selain Armoury Crate, dia juga ada fitur Game Genie. Nah, untuk Game Genie ini lebih ke shortcut ya. Shortcut pas lagi main game, swipe aja dari pojok sini, pojok kiri atau pojok kanan. Nah, dia ntar bakal muncul shortcut. Terus kita bisa pilih modenya, bisa dipilih X mode. Jadi performanya itu bisa disesuaikan langsung tanpa harus masuk ke Armoury Crate. Nah, jadi waktu lagi main game tinggal pilih aja. Nah, terus bisa pilih refresh rate, bisa real time info. Nah, bisa kelihatan di atas ini ya, FPS-nya berapa, suhu berapa, baterai berapa. Nah, dan salah satu fitur yang paling gue suka dari Game Genie ini, dia bisa bypass charging. Jadi bypass charging itu kalau kita lagi main game, terus kita colok charger, dia nggak bakal ngecas baterainya, tapi dia cuma ngasih daya buat main game. Soalnya kalau ngecas baterai kan panas tuh, terus main game panas. Jadi ntar kalau main game sambil ngecas, ya makin panas. Nah, jadi ini bypass charging, dia cuma ngasih daya buat main game doang, bukan buat ngecas. Untuk aero active coolernya ini gimana ya? Selama 4 bulan nggak terlalu sering sih pakai ini. Soalnya berat dan kurang nyaman. Nah, ini kita coba aja. Nah, jadi kalau udah dicolok dia ntar nyala nih. Posisinya bakal jadi kayak gini. Dan untuk main game itu dia kurang nyaman karena aero active cooler ini berat. Tombolnya ini nggak kepake. Di gua pribadi nggak kepake soalnya apa ya? Aneh aja posisinya gitu. Kayak gini. Jadi kalau gue pakai air active cooler ini cuma buat pakai dinginin doang. Tapi buat performanya, buat dingininnya ini oke banget. Cuma ya gede-gede aja, berat, enak. Nah, jadi kalau air active coolernya dicolokin, nanti akan muncul setting ini. Jadi di sini kita bisa setting cooling mode-nya. Cooling mode-nya ada macam-macam, ada smart, cool. Kalau untuk smart ini dia nyesuaiin dengan baterai. Kalau cool ini dia cuma pakai kipas aja, nggak pakai pendingin ya. Kalau frosty ini dia pakai pendingin, tapi kipasnya nggak maksimum. Sedangkan yang frozen ini dia pakai pendinginnya maksimum, kipasnya maksimum. Dan untuk enable frozen ini kita harus pakai charger. Tapi untuk gue pribadi sih untuk pakai yang settingan frosty ini udah cukup ya. Udah cukup untuk ngedinginin kalau lagi main game. Oke, next kita bahas dari segi baterai. Untuk baterainya ini dia kapasitasnya 6000 mAh. Tapi gue ngerasa baterainya ini cepat habis. Walaupun gak main game ya, kayak nonton YouTube, buka sosial media, browsing internet, dia itu rasanya agak boros. Mungkin karena apa ya, banyak aktivitas backgroundnya juga, kurang tahu sih.
Tapi untungnya charging brick-nya ini 65 watt, jadi ngecasnya itu cepet ya. Oke guys, jadi kayaknya itu aja kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan sebagai pemakai ROG Phone 6 selama 4 bulan. Kalau gue secara pribadi dengan ROG Phone 6 ini yakin sih bakal tahan lama ya. Soalnya performanya 8 Plus Gen 1 itu udah tinggi banget. Jadi gue yakin nggak bakal nge-lag sih harusnya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gadget Serigala. Sampai ketemu di video Gadget Serigala berikutnya.